warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyami naharihi wajiba wa ja'ala qiyamina lailihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang telah berganti status. Jadi status kita sudah berubah. Tadi sore masih shoimin dan shoimat. Kenapa shoimin dan shoimat? Karena ibadah butuh status. Maka bapak-bapak menjadi shoimin. Kenapa shoimin? Karena mudzakkar. Yang ibu-ibu menjadi shoimat. Kenapa shoimat? Karena muannas. Maka ibadah butuh status. Bapak-bapak shaimin karena muzakkar, ibu-ibu shaimat karena muannas. Jelas statusnya. Yang repot yang setengah laki-laki, setengah perempuan. Shaimin tidak masuk, shaimat juga enggak boleh. Maka dia bukan shaimin dan shaimat juga. Shaimin tidak, shaimat kagak, berarti mereka shaimut ya. Setelah dari shaimin ke shaimat, begitu azan dikumandangkan berubah status kita menjadi apa? Muftirin dan muftirat. Kenapa muftirin dan muftirat? Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Kapan itu? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, maka orangnya disebut muftir, satu orang. Kalau laki-laki, kalau perempuan muftirah, kalau satu orang. Kalau dua orang laki-laki muftirani, dua orang. Kalau banyak muftirin, ibu-ibu kalau banyak muftirat. Itu artinya status kita berubah jadi shaimin dan shaimat menuju muftirin dan muftirah. Sebentar lagi imam kita udah siap, kita pun sudah siap, insya Allah status kita juga berubah sebentar lagi menjadi qaimin dan qaimah. Maka pantas kalau Rasul mengabarkan man shoma, siapa yang puasa, tsumma qama, kemudian dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya seluruh dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita di malam keberapa? Ya, sudah mulai lupa malamnya. Karena nggak boleh mudik, nggak lupa malamnya. Ya kan? 28 ya, alhamdulillah. Itu artinya sebentar lagi. 28 berarti sisa sejenak saja setelah rasanya baru kemarin kita
bersukacita, baru kemarin kita berbahagia, baru kemarin kita merasa bahwa nikmat yang tahun kemarin Allah ambil dikembalikan di Ramadan ini. Meskipun masa pandemi corona jilid 2. Kenapa jilid 2? Karena coronanya sudah ulang tahun. Dan tetap kita pakai masker. Meskipun pakai maskernya beda-beda mazhab. Ada yang pakai maskernya gini. Ada yang gini, mazhab kedua. Ada yang gini, mazhab ketiga. Kelipat-lipat udah makan lontong, makan kolak, makan lontong sayur. Lupa dia pakai masker. Yang terakhir mazhab keempat. Ini mazhabnya biasanya dipakai di jam-jam setengah 11 sampai setengah 12. Di mana makainya? Di sini. Sambil nungguin zuhur. Biasanya abang-abang Gojek yang pakai begitu. Jam-jam 11 banyak tuh pinggir-pinggir jalan. Bukan gini, tapi sudah di sini dia. Whatever itulah kita. Salat dengan pakai masker, dengan physical distancing, dengan hand sanitizer. Itu artinya yang digambarkan Rasul 14 abad yang lalu sekarang berjalan, bahwa al-ibadatu fil haraj, ibadah umatku dalam keadaan terbatas, dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan yang dibatasi untuk keselamatan dirinya dan orang lain, maka sesungguhnya kahijratin ilayya, pahalanya sama dengan hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita sudah menjalankan sunnah Rasul, bahwa kemudian kita insya Allah didoakan Rasul. Maka ketika kita sudah sampai di malam ke-28, sebetulnya ada pertanyaan besar yang dipertanyakan oleh sahabiyul jalil, sahabat yang dekat dengan Rasul, yang selalu menyatakan ausoni khalili, aku dipesan sama orang yang paling cinta dengan aku, paling sayang dengan aku. Siapa dia? Sahabat Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Jadi nama Facebooknya itu Abu Hurairah, kalau dulu ada Facebook. Ya, sakingnya nggak ada maka nama kerennya Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Pertanyaannya simpel, ya Rasul, famadza ba'da Ramadan? Rasul, bagaimana nasib kita setelah Ramadan? Kalau Ramadan begini, alhamdulillah, rasanya keimanan meningkat, ketakwaan berlipat. Kita menjadi orang yang syukur, alhamdulillah, menjadi orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau merasa pintar, seakan-akan kita sombong. Kalau merasa pintar, ada aja yang disalahkan. Kalau merasa pintar, yang lahir bukan satu kebijakan, tapi satu ketidakbaikan. Tapi kalau pintar merasa, itu akan melahirkan rasa mengerti, rasa berbagi. Begitu azan sudah mau dikumandangkan, udah bunyi-bunyi mic, ya kan? Udah bunyi-bunyi, kita udah pegang gorengan, sudah pegang lontong misalnya. Tiba-tiba begitu azan dikumandangkan, datang saudara kita, yang abang Gojek tadi, yang abang Grab tadi. Ini mau ditelan, mau digigit. Kalau kita pintar merasa, maka lontongnya kita bagi dua. Itulah hasil dari berpuasa dan takwa di hadapan Allah. Tapi kalau kita merasa pintar, pura-pura nggak lihat, akhirnya makan sendirian. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Rasul, famadza ba'da Ramadan? Bagaimana nasib kita setelah Ramadan ya Rasul? Rasul sampaikan bahwa ketika sudah malam 28, sesungguhnya kita sedang melakukan satu rutinitas yang sangat-sangat menguntungkan kita. Kenapa? Wa tustaghfaru lahumul malaikah. Pakai fi'il majhul, tustaghfaru. Contoh,
kalau kita minum saat berbuka puasa itu kita syariba. Begitu kita minum syaribtu, kita minum sendiri. Tapi kalau pengantin baru itu nggak minum sendiri, diminumin, dia tinggal mangap aja. Nah ketika diminumin itu namanya syuribtu, aku udah buka tapi diminumin. Sama kalau kita sendiri, kita astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri kita. Tapi kalau Ramadan, Rasul menjawab tustaghfaru lahumul malaikah, malaikat yang kemudian mengangkat tangannya, melebarkan sayapnya, haffaz alaihimul malaika, dan meminta ampun kepada kita. Maka kita bukan minta ampun sendirian, tapi malaikat beristighfar meminta kepada Allah agar kita diampuni dosa dan kesalahan kita. Maka ketika itu hendaklah kita mengikuti, menjaga, membawa seluruh aktivitas kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kenal Allah hanya di Masjid Bahrul Ulum saja. Jangan kenal Allah hanya di kisaran perumahan Puspiptek saja. Tapi Allah tetap kita bawa saat ke pasar. Allah kita bawa saat di lampu merah. Sehingga mobil-mobil yang bertuliskan La ilaha illallah, mobil-mobil yang bertuliskan di kacanya Hada min fadli rabbi, tidak sekonyong-konyong menerobos lampu merah. Padahal di situ ada value, di situ ada nilai Islam. Maka pantas kalau kemudian Syekh Muhammad Abduh menambahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka berpulang setelah Ramadan, jawaban atas pertanyaan daripada sahabat Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, jawabannya ada dalam diri kita. Mereka yang lulus dan lolos dari madrasah Ramadan mendapatkan afala tubsirun. Apa itu? Ainul basirah, mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati, mata yang mengetahui posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian mobilnya itu bertuliskan la ilaha illallah, itu Islam. Kalau mobilnya kemudian bertuliskan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur, itu Islam. Maka Islam itu adalah value, nilai. Yang bawa mobilnya itu orang Islam. Beda antara Islam dengan orang Islam. Kalau Islam dia value-nya, nilai yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Kalau orang Islamnya itu identitas. Maka mudah-mudahan famadza ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini kita yang orang Islam, kita yang Muslim itu di profile Allah, lulus dan bisa berhasil di Ramadan untuk melakukan nilai-nilai yang Islami. Syekh Muhammad Abduh menyatakan ketika pulang dari Eropa, pulang dari Inggris, apa kata beliau? Ra'aitul Islam fi Uruba ma la ra'aituhu fi Misra. Aku melihat Islam di dataran Eropa di mana aku tidak pernah melihatnya di Mesir. Beliau kelahiran Mesir dan ulama besar di Mesir. Hal senada juga disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ulama Mesir yang kemudian berdomisili di Qatar. Suatu ketika kita ikut juga tarawih seperti ini, beliau imam dan tausiahnya. Apa yang disampaikan beliau? Ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Saya baru pulang juga dari Inggris, kemudian ke Eropa. Saya melihat Islam bukan pada negara-negara muslim. Wal Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terkadang nilainya tergerus, tertutup dengan orang-orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena nilai-nilai tadi yang tidak didapati. Maka mudah-mudahan dengan kita membawa Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun dalam segala aktivitas kita, maka nilai-nilai itu akan kita bawa. Ketika kita sudah melakukan sholat isya berjamaah,
kita mengangkat tangan kita dua-duanya. Pastinya tadi ngangkatnya tangannya dua-duanya. Nggak mungkin kita sholat satu doang, Allahu Akbar, nggak mungkin. Pasti dua-duanya. Ketika dua-duanya kita sudah menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sampaikan, innama ataqabbalus shalah liman tawaddu'a li azamati. Aku terima salatnya hambaku, umatku yang meletakkan legalitasnya, harkat, pangkat, martabat, jabatan, legalitas sosial seluruhnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, bukan terjemahannya Allah Maha Besar. Tapi ketika kita Allahu Akbar, mereka yang lulus dan lolos puasa Ramadan sesungguhnya berkeyakinan masiwallah asgor wa asgor wa aksor. Apapun selain Allah kecil, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita mentazkiyah akidah kita. Saat kita merasa lebih baik dari saudara kita, kita merasa lebih daripada tetangga kita merasa lebih baik, lebih soleh dari orang di komplek kita, maka seketika hilang akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, mudah-mudahan selepas malam daripada 28 ini kita bisa ditazkiyah oleh Allah daripada akidah kita. Yang kedua, insya Allah kita ditazkiyah, disucikan. Apa itu? Harta kita, apa yang pernah kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum bayar zakat, segera tuntaskan zakatnya. Jangan sampai puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, kemudian iktikafnya ditolak tidak, diterima tidak. Fa innaha mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh, digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara langit dan bumi. Kalau ditolak kita lega, jelas berarti kurang rukun dan syarat. Kalau diterima alhamdulillah kita bahagia. Tapi ini ditolak tidak, diterima tidak, mu'allaqatun, digantung Allah bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi, hatta antu adiyaz zakah, sampai zakatnya dituntaskan. Jangan sampai lupa, jangan sampai hilaf, kemudian ini mengancam daripada aktivitas Ramadan kita. Kenapa demikian? Kata Rasul, sayati 'alan nas, akan datang nanti satu saat yang syirrajulu biyamini, datang orang kaya itu membawa hartanya. Untuk apa? Sedekah, infak, zakat. Dia bawa hartanya. Dicari orang miskin dan orang fakir untuk diberikan bantuan olehnya. Akan tetapi falam yajid ahadan yuqabbiluhu, satu orang pun tidak mau menerima daripada sedekahnya. Bukan karena tidak ada orang miskin, bukan karena tidak ada orang fakir, tidak. Mereka menjawab yang miskin dan fakir, lau ji'ta bil amsi laqabiltuhu fa amal ana fala hajata lahu. Andai kau datang kemarin, kami memang berhajat dan menerima sedekahmu. Akan tetapi sekarang kami tidak lagi berhajat dengan hartamu. Lagi-lagi Rasul mengingatkan jangan sampai kita terjebak pada satu masa di mana harta kita sudah tidak ada lagi yang mau menerima meskipun kita berikan. Maka mudah-mudahan di malam ke-28 ini Allah mentazkiyah daripada harta kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan kita bisa mentazkiyah diri kita. Ada mar'ah Ghamidiyah, perempuan dari Bani Ghamidiyah, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini zannait, ya Rasul, aku sudah melakukan dosa, aku telah berzina, tolong berikan aku hukuman agar aku bisa menggugurkan dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahamil, apakah kau sudah hamil? Kata beliau, ya. Kata Rasul, irji'i anti hatta talidi, pulanglah kamu sampai kau melahirkan. Tidak dilakukan hukuman oleh Rasul, pulanglah kamu sampai kau melahirkan.
Ketika melahirkan datang lagi, ya Rasulullah anni ghamidiyah, Rasul saya perempuan ghamidiyah yang dulu pernah kemudian bersalah kepada Allah. Aku sudah melahirkan, maka berikanlah aku hukuman. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta taftini. Kalau yang pertama tadi, irji'i anti hatta talidi. Kalau yang kedua, irji'i anti hatta taftini. Pulanglah kamu sampai kau selesai menyusukan kepada anakmu. Begitu 2 tahun datang lagi, ya Rasulullah aku berzina, aku pernah berdosa, berikan aku hukuman. Apa kata Rasul? Ya, sekarang akim talahil had. Kita akan menghukum kau dengan had, ya, dengan rajam waktu itu. Kemudian dirajam oleh Rasul, tiba-tiba keluarlah darah yang kemudian mengenai tangan dan bajunya sahabat Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Tabban, sumpah serapah, kata-kata yang tidak baik keluar, merasa ada yang kotor di dalam diri perempuan ini, kemudian kena dirinya. Apa kata Rasul sambil menepuk bahunya? Halan ya Khalid, jangan begitu wahai Khalid. Kenapa? Innaha qad tabat, perempuan ini sudah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau qusimat taubataha, andai taubatnya ini dibagi-bagikan ke orang Madinah, lanadaituha, kita akan menerimanya. Ya Khalid bin Walid, wahai Khalid bin Walid, innahal an fil jannah, perempuan ini sekarang sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innaha yashrabu ma'ul jannah, dia sudah minum air surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan sebelum ajal datang kepada kita untuk kemudian kita fa'atasaddaqu wa akum minas sholihin, kita bisa bersedekah dan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, diizinkan kita sampai kita takbiran yang katanya akan dilakukan Rabu malam Kamis nanti. Kalau kemudian pemerintah mengumumkan sidangnya besok, maka kemudian insya Allah kita akan sama-sama mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadaniyah. Maka mudah-mudahan bersih diri kita, bersih harta kita, bersih dosa kita, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, akhirnya saya ucapkan wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.